Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja. Kali ini kita kembali membahas mengenai materi COVID-19, yaitu peran pemeriksaan hematologi pada penanganan COVID-19. File ini saya dapat dari webinar yang mana materi ini dibawakan oleh Stianus Lembar, PDS Fatklin dengan Fatelki bekerja sama FKIK Unika Atmajaya. Oke, mari kita simak sebagai berikut materinya. Nah, sebagai latar belakang, saat ini situasi terkini, gambaran update COVID-19 di Indonesia, pasien positif sembuh dan meninggal. Nah, kita bisa melihat secara global negara kawasan ada 213 kasus terkonfirmasi 1,9 juta, sedangkan kematian 131 ribuan. Nah, ini data WHO yang diupdate 16 April 2020. Nah, untuk Indonesia kasus positif sekitar 5.516, sembuh 548 dan meninggal 496. Jadi kalau dihitung lumayan banyak sekali untuk situasi virus corona atau COVID-19 Indonesia. Jadi oleh sebab itu peran tenaga kesehatan terutama laboratorium medik dalam upaya melakukan pemeriksaan laboratorium itu penting. Dan saat ini yang kita bahas mengenai materi hematologinya, seperannya dalam kasus COVID-19. Nah, kita tahu di sini coronavirus itu namanya coronavirus infectious disease 19 atau COVID-19 disingkat. Nah, virus ini merupakan masih famili dari virus yang menyebabkan common cold, flu, severe acute respiratory syndrome, yang mana masih keluarga dari SARS, dan middle age respiratory MERS. Jadi sama-sama dia satu famili dengan SARS dan MERS. Pada tahun 2019 varian dari corona baru ini teridentifikasi yang menyebabkan terjadinya wabah di Cina, yaitu di Wuhan. Jadi virus ini diketahui severe acute respiratory syndrome corona 2 atau SARS-CoV-2 ini namanya. Jadi lalu diberi nama dan disebut sebagai COVID-19 pada bulan Maret 2020 oleh WHO. Dilakukan proses deklarasi atau istilahnya itu pengumuman untuk segera melakukan pemutusan terjadinya pandemik, yang mana pandemik itu adalah wabah yang menyebar luas antar negara, jadi meluas hingga hampir seluruh dunia. Lanjut lagi, gejala klinis. Gejala klinis itu dimulai dengan batuk pilek, kemudian suhu tubuh yang di atas 37 derajat Celcius, misalnya 38 derajat Celcius, dan terjadi gangguan pada wilayah pernapasan paru, kemudian orofaring, nasofaring. Nah, ini ada tiredness, access, runniness, sore throat, headache, diare, vomiting, loss of smell on taste. Jadi dia gejala-gejalanya seperti ini, bisa dilihat di akses di COVID-19 self assessment tool. Nah, ini terutama untuk screeningnya dengan ada gejala-gejala mirip dengan influenza atau flu dengan suhu yang tubuh tinggi dan sesak napas, sakit kepala, itu merupakan gejala-gejala dari COVID-19.
Nah, perjalanan penyakit yang mana kita bisa melihat di situ ada istilah-istilah mulai dari OTG, ODP, PDP, probable, dan satunya itu yang paling anehnya adalah yang kondisi sudah positif. Nah, di sini ada yang tanpa gejala, ada gejala awal, ada pneumonia, kemudian inflamasi berat. Nah, di sini teman-teman disusun karena untuk membedakan tiap-tiap orang yang kontak. Jadi ada OTG, orang tanpa gejala, nanti ada ODP, orang yang baru kontak dengan orang tapi masih sehat, gejala-gejala awal. Kalau PDP itu sudah dia mengalami gangguan pada saluran nafas, pneumonia, dan ada yang paling terakhir adalah inflamasi berat, itu yang biasanya positif dan sudah dirawat di rumah sakit. Nah, oke teman-teman, ATLM Indonesia di sini dimodifikasi dari Susilo dan teman-teman dalam penyakit dalam. Itu gejala-gejala penyakitnya itu demam 4 sampai 13 hari, rata-rata 10 hari. Batuk 12 sampai 23 hours hari. Mediannya 19 hari. Mungkin masih berbatuk seperti discang. Kemudian sesak itu mulai mulai hari 3 sampai 8. Pneumonia mulai dari 3 sampai 7. Lama rawat inap 11 sampai 16 hari. Nah, sepsis muncul mulai hari ke-7 sampai 13. ARDS muncul mulai hari 8 sampai 12. Masuk ICU median rawat 8 hari, 4 sampai 12 hari. Miokarditis muncul hari 10 sampai 17. AKI muncul hari 13 sampai dengan 19. Median dari gejala sampai meninggal itu 18 hari, 18,5 hari. 15 sampai 22 hari. Nah, ini perjalanan penyakitnya dimulai dari gejala demamnya hingga kematiannya pada orang yang kena COVID-19. Oke, lagi lanjut teman-teman. Treatment. Jadi di sini kalau kita melihat treatment itu melihat dari kasusnya, kemudian faktor risikonya dan komplikasi yang muncul. Jadi lihat dulu kasusnya, kemudian faktor risikonya dan komplikasi yang muncul. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, kita bahas laboratorium pada COVID-19. Di sini CBC, hitung sel darah lengkap menggunakan hematologi analyzer, hematologi rutin. Yang di lingkar ini hemoglobin, hematokrit, jumlah sel, indeks eritrosit, hitung jenis LED dan HFC. Nah, ini yang penting. Sementara untuk clinical chemistry, kimia darah, itu CRP, LFT, liver function test, RFT, CK, procalcitonin. Untuk screening dan diagnostik itu memeriksanya antibody anti SARS-CoV-2 rapid test. Itu untuk screeningnya dan diagnosis antigennya yang dideteksi, yaitu deteksi antigen atau virus atau materi genetik berbasis molekular. Contohnya menggunakan PCR, jadi rapid dan PCR ini secara screening dan diagnostik. Nah, untuk hematologi di sini parameter laboratorium, perubahan dan maknanya. Nah, di sini limfosit turun, penurunan respon imun terhadap virus. Kemudian leukosit, neutrofil, peningkatan itu bacterial super infection. NLR itu neutrofil limfosit rasio meningkat. Jadi rasio perbandingan yang mana neutrofil dibagi dengan limfosit. Kemudian MDW monosit
diameter weight, infeksi virus berat atau viremia, sepsis virus itu meningkat. Jadi ukuran diameter monosit itu membesar. Sementara hemoglobin turun, trombosit juga turun. Hal ini karena konsumsi DIC, disseminated intravascular coagulation. Jadi meluasnya suatu koagulasi pada sirkulasi. Kemudian laju endap darah LED itu pada kasus ini meningkat karena inflamasi. Nah, inflamasi. C-reaktif protein sebagai spesifik dibandingkan LED itu meningkat karena infeksi virus berat atau viremia atau sepsis virus. Ini kondisi-kondisinya. Sementara LDH, laktat dehidrogenase, meningkat. Jejas paru meningkat daripada jejas paru dan atau kerusakan organ luas, itu LDH meningkat. Ferritin ini besi yang diikat, meningkat pada inflamasi berat. Nah, kemudian prokalsitonin juga meningkat pada kondisi superinfeksi bakterial. Nah, sementara enzim transferase ini AST, ALT, ALT, AST, keduanya ini meningkat karena jejas hati dan atau kerusakan organ lain, yang mana AST, ALT ini juga ada dijumpai di dalam paru. Nah, sementara COVID-19 ini ada terjadi gangguan pada paru. Lalu bilirubin meningkat bila terjadi jejas hati. Kreatin meningkat bila jejas ginjal. Jejas ini adalah cedera. Ada jejas letal, ada jejas subletal atau jejas yang menyebabkan kematian atau jejas yang belum menyebabkan kematian. Lalu setelah kreatinin, kardiak troponin. Kardiak troponin meningkat, itu jejas jantung dan miokarditis. Albumin menurun. Biasa albumin ini menggambarkan fungsi hati. Jadi fungsi hati menurun, maka albumin juga menurun. Prothrombin time meningkat, PT, prothrombin time. Ini mengukur biasanya untuk melihat adanya gangguan pada sistem koagulasi. Karena apa ini meningkat? Pengaktifan koagulasi darah dan atau DIC. Jadi dikonsumsi banyak faktor-faktor pembekuan darah, maka prothrombin time ini meningkat. D-dimer. Nah, D-dimer ini pengaktifan koagulasi darah dan atau DIC. Nah, D-dimer ini lebih bagus lagi dibandingkan pemeriksaan prothrombin time. Mana D-dimer ini kita tahu fraksi-fraksi dimer yang dipecah pada saat proses koagulasi. Lalu sitokin. Nah, sitokin IL-6, interleukin 6. Ini sindrom badai sitokin, yang mana akan meningkat pada kondisi badai sitokin. Sitokin banyak dihasilkan. Itu saja. Ini semuanya adalah pemeriksaan laboratorium dan perubahan dan maknanya. Nah, kita membahas di sini tentang hematologinya. Ini dimodifikasi dari IFCC, AACC, LIVIG, GCCLM, CNNS, Lancet. Nah, kita pindah hematologi. Ada CBC dan NLR. Kita lihat CBC dulu. Complete blood cell count atau hematologi analyzer, pemeriksaan komplit, paket komplit dari hematologi analyzer untuk uji saring ganda ini. Nah, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan darah rutin untuk pemeriksaan whole white blood cell count, penghitungan jumlah leukosit yang biasanya normal atau menurun, yang mana terjadi penurunan hitung limfosit progresif, limfosit
sitopenia yang berat pada kasus. Jadi nanti terjadi penurunan jumlah limfosit, baik limfosit persen atau juga limfosit yang mutlak angkanya. Nah, kita pindah ke NLR. NLR adalah neutrophil to lymphocyte count ratio. Jadi penghitungannya dengan merasiokan neutrofil dengan limfosit. Ini perhitungannya dari CBC. CBC itu ada terutama yang ada yang lebih ideal lagi, yang bagus lagi adalah yang menggunakan 5 div atau 3 div boleh juga, tapi lebih teliti dan lebih bagus menggunakan 5 div karena sudah diferensiasi selnya jauh lebih bagus. Nah, kita tinggal menghitung. Anggap kita mendapatkan neutrofilnya atau granulositnya itu 70%, kemudian limfositnya dapat 10%. Jadi 70 dibagi 10, maka didapatkan rasionya adalah 7. Nah, jadi ditulis NLR sama dengan 7. Nah, seperti itu. Jadi mudah digunakan parameter ini sebagai indikatornya. Nah, lalu berdasarkan studi di Beijing didapatkan cut off batas rasionya untuk nilainya NLR ini yaitu 3,13. Jadi batasnya 3,13. Apabila di bawah 3,13 berarti masih dalam batas normal NLR-nya. Tadi kita menghitung 70/10 dapat 7, berarti di atas 3,7. 3,13 berarti NLR-nya tinggi. Berarti ini arahnya mengarah ke arah COVID-19. Nah, untuk sensitivitas itu 0,875 dan spesifisitasnya 0,717. Jadi sudah lumayan bagus untuk sensitivitas. Kita tahu sensitivitas ini kita memberikan hasil yang baik, positif pada memang kelompok orang sakit. Jadi sementara untuk spesifisitas itu memberikan hasil yang negatif atau baik pada kelompok orang yang sehat. Jadi kalau untuk sensitivitas itu meng-screening orang sakit, spesifisitas meng-screening orang-orang sehat. Nanti kelihatannya pada saat di fase awal, fase sakit, dan fase konvalesen, fase penyembuhan. Nah, perubahan parameter hematologi di sini routine blood test support COVID-19 management. Jadi di sini kita bisa melihat routine blood test, hasil pemeriksaan laboratorium pada COVID-19. Blood test for COVID-19. WBC normal atau meningkat 24-30% dari 73 pasien. Jadi ada diujikan pada 73 pasien, ternyata 24-30% meningkat. Jadi di sini dapat disimpulkan meningkat atau normal, karena normal atau meningkat karena hanya 30% saja yang meningkat, sementara 70%-nya normal. Jadi di sini simpulkan normal atau meningkat. Yang kedua, yang B, lymphocyte count and percent decrease. Jadi hitung limfosit dan angka mutlaknya dan persennya itu adalah menurun. Ini 63% dari 41 pasien yang diuji. Jadi 63%. Berarti dominan 63% meningkat, sementara normalnya sekitar kurang lebih 37%. Kemudian CRV, C-reactive protein itu increase, meningkat. Tadi limfosit menurun. Limfosit menurun pada 63 kasus, 63% dari 41 kasus pasien. Sementara CRP itu meningkat 86% dari 73 pasien. Jadi dominannya 86% itu meningkat CRP pada 73 pasien yang diperiksa, sementara sisanya itu sedikit yang
tidak meningkat. Jadi kesimpulannya di highlight di sini yang berwarna biru, CRP pasti sudah memberikan korelasi positif terhadap COVID-19. Sementara yang D, eosinophil count, hitung eosinophil itu decrease, menurun. Jadi eosinophil dalam kondisi ini adalah kondisinya menurun. Kemudian CBC result from COVID-19 patient and healthy people. Case number ada 38 pasien, healthy median, 120 healthy check up. Limfosit 0,87, kemudian limfosit persen 19,5, eosinophil 0,061, eosinophil 0,13, CRP 61,8. Ini bila pada COVID-19. Sementara pada orang sehat itu ada 2,13 untuk limfositnya, limfosit persennya 33,7%, eosinofil 0,1417, eosinofil persennya 2,6%, CRV kurang dari 10. Di sini ada hasil perbandingan pasien yang COVID-19 dan pasien yang normal. Orang-orang yang normal diujikan, dan memang yang di highlight di sini yang diberikan ciri bahwa ternyata CRP lah yang konsisten, yang meningkat. Jadi di sini dapat disimpulkan sebenarnya CRP, C-reactive protein dalam miligram per liter itu pada COVID-19 itu meningkat 61,8. Sementara pada orang sehat itu di bawah 10. Jadi mungkin di sini kita bisa melihat cut up-nya nanti. Kemudian most pasien saw decrease lymphocyte count, increase CRP, dan decrease eosinophil count. Jadi di sini banyak pada beberapa pasien, pada semua pasien ini akan terlihat penurunan limfosit, hitung limfosit, dan kenaikan CRP dan penurunan hitung eosinophil. CBC test itu merupakan primary method to screen suspek COVID-19. Jadi sebagai metode primer, metode permulaan yang sebagai screening uji saring pada suspek COVID-19. Routine blood test in fast and fully automatic analyzing method COVID-19 cross contamination low cost. Jadi di sini pemeriksaan rutin darah itu cepat dan full automatic untuk menganalisa metode avoid cross kontaminasi. Jadi low cost, tidak banyak mengeluarkan biaya. Jadi lebih praktis. Ini idealnya apabila ada dicurigai di triase di IGD pasien dengan kondisi COVID-19, yang harus pertama kali dilakukan pemeriksaan oleh dokter adalah penunjang, yaitu untuk laboratorium cukup darah rutin dulu menggunakan hematologi analyzer dan NLR-nya dihitung. Nah, baru nanti tambahan-tambahan lain, misalnya CRP, mungkin tambahan dengan fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi yang lain-lain, dan dilakukan mungkin nanti uji rapid COVID-19. Dan bila sudah arahnya ke arah COVID-19, maka bisa dilakukan swab orofaring, nasofaring untuk dilakukan uji PCR. Tapi ini sebagai parameter pendahulu adalah hematologi rutin. Nah, CBC. Jadi di sini pasien respiratif tanpa hipoksia itu CBC dan CRP saja dulu diperiksa. Nah, kemudian nanti kita lihat di situ limfopenia dan CRP itu penurunan limfosit kurang dari 1100 mikroliter per L, peningkatan CRP lalu digeser lagi ke GGO, kemudian RT PCR swab, pencitraan dan molekuler diagnostik. Di sini tahapan-tahapannya. Jadi misalnya pasien gangguan pernapasan, kemudian tapi tanpa hipoksia itu jaringannya itu mengalami gangguan kekurangan oksigen. Jadi hitung dulu CBC dan CRP. Jadi ini masuk di IGD, di triase sebagai berdasarkan anamnesa nanti ODP atau PDP, OTG. Lalu diperiksakan pemeriksaan laboratorium. Apabila nanti arahnya limfositnya turun dan peningkatan CRV, lalu di tahap 3
GGO, kemudian swab orofaring nasofaring dikirim untuk pemeriksaan molekuler yaitu PCR. Lanjut lagi, limfopenia. Apa namanya limfopenia? Limfopenia ini bukti bahwa prognosis pasien buruk, perjalanan penyakitnya buruk. Berarti semakin menurun apabila limfopenianya progresif sangat rendah, maka penyakitnya itu semakin berat prognosisnya. Nah, ini karena apa? Mekanisme SARS-CoV-19, limfosit T itu terjadi proses apoptosis. Apoptosis ini kematian yang terprogram dari limfosit. Limfositnya banyak yang rusak atau mati. Nah, ini prognosisnya buruk. Jadi limfosit di sini dapat disimpulkan limfosit ini lebih menggambarkan ke arah prognosis atau perjalanan penyakit si pasien tadi. Jadi melihat gejala berat ringannya infeksi dari COVID-19, yaitu limfopenia, penurunan limfosit. Mekanisme limfopenia SARS-CoV-2 ini adalah terjadi proses apoptosis. Apoptosis, dari apoptosis ini kelelahan fungsional, jadi NKG2A. Lalu terjadi kaitan dengan pasien yang pediatrik. Yang pediatrik ini pada anak. Pada pediatrik anak ini lebih mungkin lebih berat. Nah, di sini sebenarnya salah satunya yang penting di sini adalah si pasien yang normal, tidak ada penyakit bawaan, itu lebih resisten, lebih aman ketimbang pasien dengan penyakit tambahan bawaan, misalnya memang dia kena misalnya TB paru atau kena diabetes mellitus atau hipertensi. Ini akan memperberat prognosisnya sehingga dia akan mengalami gejala yang mungkin yang lebih berat. Nah, seperti itu. Nah, untuk NLR di sini neutrophil lymphocyte ratio. The NLR was the early identification risk factor for 19 COVID-19 severe illness. Jadi NLR ini digunakan untuk identifikasi awal risiko faktor yang berat penyakitnya pada infeksi COVID-19. Pasien yang umurnya lebih dari 50 dan NLR-nya lebih dari 3,13 ini lebih beresiko terjadinya infeksi yang berat. Fasilitas severe illness and they should rapidly access to intensive care unit and necessary. Jadi biasanya ini pasien dengan kondisi di atas 50 tahun dan NLR 3,3 ini lebih beresiko terjadinya penyakit yang berat, sehingga pasien ini biasanya langsung dirawat. Dan ini terjadi biasanya pada beberapa orang atau yang lebih itu pada pasien-pasien ICU. Jadi ini indikasinya pasiennya ICU, langsung dirawat di ICU. Calculate automatical band neutrophil plus segmented neutrophil dibagi limfosit. Jadi perhitungannya dengan cara neutrophil batang dan neutrophil segmen itu ditambahkan dibagi dengan limfosit. Ini yang benar NLR ya. Bukan neutrophil segmen saja yang dihitung, tapi juga neutrophil batang. Calculated automatically. Jadi penghitungannya dengan cara neutrophil batang atau neutrophil stub ditambah dengan neutrophil segmen dibagi dengan jumlah limfosit, maka didapatkan NLR. NLR is meaningful parameter for prognosis and risk stratification management. Jadi NLR ini pada prinsipnya ini sebagai parameter untuk digunakan untuk prognosis perjalanan penyakit dan stratifikasi, pembedaan risiko manajemen pada si pasien. Jadi dibagi melihat stratifikasinya, which will be helpful alleviate insufficiency medical resource. Jadi ini membantu sekali pada perawatan medis pasien yang payah di ruang perawatan.
Yang mana dia mungkin di sini lebih nanti tinggal diberi keputusan apakah dia di ruang perawatan umum atau di ICU. Ruang perawatan umum maksudnya ruang perawatan yang dispesialkan untuk pasien-pasien COVID-19 yang masih biasa-biasa saja, atau di pasien yang sudah payah ke ICU untuk perawatan intensif. Nah, NLR sebagai penentu tindakan. Nah, pasien pneumonia COVID-19 itu ada dua, ada yang umurnya di bawah 50 tahun dan di atas 50 tahun. Nah, untuk di bawah 50 tahun NLR-nya itu kurang dari 3,13, itu rumah sakit umum atau isolasi mandiri saja. Artinya isolasi di suatu ruangan atau di rumah. Sementara NLR-nya lebih dari 3,13 itu di ruang isolasi umum. Nah, ruang isolasi umum. Nah, khusus untuk yang usianya di atas 50 tahun, NLR-nya kurang dari 3,13, ini adalah kamar isolasi dengan alat bantu pernapasan. Nah, alat bantu pernapasan, ya oksigen. Ini bila kurang dari 3,13. Nah, yang paling berat adalah di usianya 50 tahun, di atas 50 tahun, NLR-nya di atas 3,13. Ini adalah pasien dengan ICU dengan alat bantu pernapasan invasif. Nah, ini mungkin tadi kalau alat bantu pernapasan cuma ditaruh di hidung. Kalau yang ini mungkin yang berat pasiennya dengan pernapasan bantu invasif. Invasif ini sifatnya adalah melukai. Jadi mungkin di trakeotomi, dilubangi, dibedah di lehernya ini, di saluran napasnya untuk diberikan alat bantu pernapasan, atau dilakukan lavage, pengurasan bronkus lavage itu perlu juga. Jadi di sini teman-teman ATLM Indonesia, pada prinsipnya kita sudah melihat di sini terbagi menjadi 4 bagian berdasarkan NLR-nya. Jadi dari sini teman-teman begitu hasilnya keluar NLR dengan lihat umurnya, misalnya hasil hematologi analyzer keluar pasien namanya ini umurnya 63, NLR-nya 7,6. Nah, ini mungkin nanti masuk ke kategori yang ke nomor 4. Perawatan ICU dengan alat bantu pernapasan. Mungkin yang biasa atau invasif. Tergantung nanti di ruang perawatan. Nah, NLR neutrophil to limfosit ratio. Parameter NLR adalah parameter yang mudah dan efisien untuk pemantauan inflamasi rutin. Nah, di sini kita melihat hematologi COVID-19 itu relate Menray. Dari alat Menray menggunakan scatter light dan impedance elektrik pengukurannya. Jadi double pengukuran. Nah, hematologi HFC menggunakan metode fluoresen dengan resolusi tinggi. Nah, HFC ini mendeteksi sel dengan tingkat kematangan rendah. Ini adalah sebuah ekspresi DNA atau RNA, menggambarkan atipikal limfosit dan sel blast. Jadi di sini menggambarkan limfosit atipikal. Atipikal ini adalah limfosit yang tidak khas atau tidak spesifik, dan sel blast. Sel blast ini sel yang lebih muda, limfosit yang sel muda. Jadi di sini kita bisa melihat menggunakan HFC. HFC ini diperlukan dalam rangka untuk menggambarkan atipikal limfosit dan sel blast. Nah, ini hematologi analyzer oleh Menray. Nah, high fluorescence cell in Menray. Nah, ini atipikal limfosit and blast. Kita bisa melihat di sini HFC dari berdasarkan gambar kita melihat ada beberapa bagian. Pertama HFC, tuh, kemudian kedua monosit, ketiga limfosit. Monosit warnanya ungu, limfosit warnanya hijau terang. Kemudian NRBC di bawah mendekati dekat garis ke bawah. Normoblast ini adalah eritrosit muda yang berinti. Platelet klam, platelet yang mengalami gumpalan. Kemudian infected RBC, RBC yang mengalami infeksi. Kemudian eosinofil warnanya merah.
neutrofil warnanya hijau terang, neutrofil dan basofil. Kemudian yang bentuk bandnya neutrofil batang. Lalu IMG, imatur granulosit. Granulosit yang belum matur. Nah, ini adalah bila kita melihat dari HFC. HFC pada hitung hematologi analyzer. Hematologi analyzer yang menggunakan light scatter dengan fluorescence. Ini biasanya untuk hematologi yang misalnya ini pada Mendray yang seri tertinggi, atau mungkin pada Sysmex seri tertinggi. Kebetulan ini biasanya dengan scatter light, misalnya hematologi Mendray XN1000 atau XN450 atau 550 dan lain-lain, yang mana ini sudah 5 div atau 5 fart. Parameter lain, penanda inflamasi atau CRP, LED, PCT dan lain-lain. Ini penandanya inflamasi, CRP, LED, PCT. Untuk koagulasi ada juga rantai globin pada hemoglobin. Ini masih tanda tanya, masih dipertanyakan. Nah, pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah masalah global. Itu peningkatan jumlah kasus COVID-19 itu merupakan sebuah tantangan bagi setiap negara. Dari negara ini nanti tiap provinsi ini tiap kabupaten. Nah, ini merupakan tantangan untuk meredakan pandemik ini, penyebaran wabahnya. Penapisan secara laboratorium itu dengan CBC leukosit dan limfosit, NLR dan HFC. Peran laboratorium itu penanda inflamasi, koagulasi dan rantai globin. Nah, oleh sebab itu untuk memutusnya lebih baik adalah mari diam di rumah saja. Jadi pemutusannya ini penularannya akan terputus, terutama apabila ini didiamkan selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari, maka COVID-19 kasusnya akan menurun. Ya, ibaratkan pemutusan rantainya itu dilakukan dengan cara masing-masing berdiam di rumah sendiri. Nah, itu saja teman-teman ATLM Indonesia, materi atau kuliah online dari saya mengenai kasus COVID-19 dilihat dari peran hematologi rutin, yaitu hematologi analyzer, dalam rangka membantu teman-teman dalam edukasi penilaian atau validasi hasil atau verifikasi hasil pelaporan hematologi untuk pasien-pasien yang dicurigai atau ODP, PDP, OTG suspek dari kasus COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Oke, saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Bye.